Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas Servant Class Foreigner, yaitu Abigail Williams. Yuklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Di abad ke-17, The Salem Witch Trial yang terjadi di koloni Puritan Salem. Abigail Williams adalah salah satu orang pertama yang menunjukkan gejala kerasukan setan. Banyak penduduk desa mengeluh bahwa selama kurun waktu kira-kira 1 tahun, banyak gadis muda lainnya tampaknya telah terjangkit kondisi abnormal kerasukan setan. Akibatnya, terjadi tragedi di mana 200 orang ditangkap. 19 diantaranya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Selain itu, 2 dari mereka meninggal di penjara, dan 1 meninggal karena penyiksaan. Motif sebenarnya dari gadis-gadis muda itu dan faktor-faktor yang memicu peristiwa itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Kaum Puritan yang sangat percaya pada kemiskinan yang bajik, menyeberangi lautan untuk melarikan diri dari penindasan gereja dan mencapai dunia baru. Namun, mereka akhirnya tertangkap dan terpojok. Argumen protes mereka ditunjukkan kepada tetangga mereka. Pahlawan benar-benar bangkit di alam penindasan dan korupsi, dan keyakinan murni yang mereka lakukan sendiri menjadi alat untuk memeriksa orang lain, menumbuhkan kecurigaan, cemburu, dan keegoisan dalam kehidupan gelisah mereka, dari perselisihan siklus dan penjarahan di koloni. Dan akhirnya, dari lubuk hati mereka dengan gila-gilaan mulai mencari penyihir. Kemalangan dan penderitaan kita pastilah perbuatan setan. Demikian klaim mereka. Pada akhirnya, para penyihir ditemukan di Salem, dan pintu ujian penyihir yang mengerikan terbuka. Gejolak besar yang menjadi lubang kunci. Gadis muda yang mencerminkan keinginan massa sebagai kunci. Ketika keduanya menjadi faktor kritis, sekarang mana yang berdosa? Yaitu menjadi orang berdosa, menjadi simpul ketujuh. Mencari penebusan di tanah sesat, itulah panen iblis. Gadis lugu itu menunjuk siapa korban selanjutnya. Sebagai pengikut sekte Puritan, Abigail adalah gadis lugu yang menghormati Tuhan dan tidak pernah lupa untuk mengucap syukur melalui doa. Sensitif dan naif, dia hanyalah gadis seusianya. Menjadi sopan seperti seorang wanita, dia berusaha untuk bersikap baik kepada siapapun dan semua orang, siapapun mereka. Biasanya, gadis cerdas yang penuh emosi, yang sering terkejut dan sering tersenyum. Meskipun bertindak bertentangan dengan keyakinan kemiskinan terhormat, dia juga memiliki rasa ingin tahu yang sesuai untuk usianya, di mana ia menunjukkan minat yang kuat bahkan dalam topik asing, novel, dan teater. Dia memiliki kebiasaan di mana, dalam situasi yang tidak diketahui, dia berhenti untuk memikirkan dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Tapi tetap saja, mudah baginya untuk membuat kesalahan sebagai akibat dari ketergesaannya, dan terlalu khawatir ketika itu menyangkut teman dan keluarganya. Makanan favorit Abigail adalah pancake. Gandum adalah barang berharga di daerah pemukiman, dan pancake modern dipandang sebagai suguhan yang bagus untuknya. Karena itu, Abigail tidak bisa menangani gonggongan anjing. Abigail adalah pseudo-servant yang diciptakan oleh Raum dalam rekreasinya di tahun 1692 Salem, mengubahnya menjadi silver key yang hidup untuk membuka pintu melintasi ruang dan waktu, untuk memanggil Sutaipon atas rencananya menyelamatkan umat manusia melalui rasa sakit. Di beberapa rekreasi, Abigail bertanggung jawab atas mengapa setiap rekreasi menyimpang dari catatan sejarah. Tindakannya mengakibatkan kematian orang tuanya, yaitu ketika dia bertemu dan diadopsi oleh Randolph Carter. Ketika Salem kelima hampir habis, permintaannya untuk seorang teman mengakibatkan keluarga Whatley dipanggil. Dia menyarankan untuk mengubah orang mati menjadi hantu, termasuk Tituba yang asli. Dia juga memanggil para peserta ujian penyihir Salem. Abigail mengikuti Lavinia Whatley berkeliling, yang kemudian membuatnya kesal karena penasaran dengan dunia luar. Lavinia mengajari Abigail ritual keturunan dengan grimoire palsu. Beberapa waktu kemudian, Tituba menceritakan sebuah ritual setelah dia memohon padanya. Kemudian Abigail mengundang Lavinia untuk melakukan ritual bersamanya dan gadis-gadis lain di hutan. Abigail adalah silver key yang hidup, yang berarti dia dapat membuka gerbang antara ruang dan waktu, dan melakukan perjalanan di antara mereka. Raum menggunakannya untuk memanggil Sutaipon, outer god yang mampu mengendalikan pohon jahat Klipot, dan yang membuka gerbang mengarah ke dunia asing yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Ketika Lavinia terluka parah oleh Raum,
Abigail merasa putus asa karena kehilangan temannya, membuang hati, kata-kata, dan harapan manusianya. Dia menyelesaikan mantra untuk Sutaipon. Abigail belum sepenuhnya menjadi satu dengan sang outer god, dan dia masih punya batas. Queen of Shaiba dan Circe berusaha untuk menutup semua gerbang dari dalam, sehingga menghilangkan efek pelemahan terhadap servan Rechuka. Setelah Abigail dikalahkan, dewa di dalam dirinya menghilang. Sutaipon adalah dewa agung yang merupakan gerbang dan kunci. Ada 6 gerbang, atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang, yang berarti semua ruang. Dewa ini berada di tempat di mana cahaya tidak pernah bisa masuk, jauh di kegelapan alam semesta, di luar gerbang terakhir. Dia mungkin disebut Sutaipon, tetapi dalam Book of Aibon karya Whately, namanya dicatat sebagai The All-in-One, The One-in-All. Dalam asan ketiga Abigail, mata ungu sang dewa terlihat melalui lubang kunci dahinya. Tentakel sang dewa juga dimanifestasikan dalam asennya. Sutaipon dapat mengontrol ruang dan waktu. Dia bisa membuka kekuatan gerbang di dunia ini, dan dia dapat mengendalikan pohon iblis kelipot yang membuka gerbang mengarah ke dunia asing yang tidak cocok dengan dunia manusia, sehingga menghasilkan distorsi parah dalam pikiran dan tubuh target. Sutaipon juga disebut Suthot, adalah salah satu nama yang digunakan Aleister Crowley untuk menyebut Holy Guardian Angel-nya, Kenneth Grant, murid Crowley, kemudian menghubungkan Sutaipon dengan Yog-Sothoth dari Lovecraftian mitos. Dalam bentuk True Order Abigail, kekuatannya melampaui dewa iblis dengan menjadi dewa palsu dalam segala hal. Namun, dia masih seorang servan, dan satu-satunya perbedaan antara dia dan servan lain yang membantu Rechuka adalah dia memiliki semua energi magis alam yang luar biasa dan tak terbatas yang dia miliki. Meskipun dalam bentuk ini, Outer God sepertinya telah mendapatkan kendali penuh atas dirinya. Dia masih belum menggunakan gerbang secara maksimal, karena dia belum sepenuhnya menyatu dengannya. Tanpa menahan diri, dia mampu menghancurkan penghalang yang telah dipasang padanya. Namun, dia sepertinya tidak mampu menembus penghalang yang diciptakan oleh Ratu Shiba. Karena itu, memanfaatkan keterbatasan Abigail, Ratu Shiba dan Circe memutuskan untuk menutup gerbangnya dari dalam. Setelah penghalang gabungan mereka menyingkirkan mantra yang telah melemahkan para servan Chaldea, mereka mengalahkannya. Circe mengklaim Abigail tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hecate, dewi sihir dan nekromansi Yunani. Awalnya diyakini bahwa Abigail akan memudar dari keberadaan bersama dengan singularitas Salem, tetapi seperti yang dijelaskan oleh Randall Carter, sifatnya sebagai Silver Key yang hidup memungkinkannya untuk mengabaikan hal ini sebagai pseudo-servan dengan fragmen Sutaipon di dalam dirinya. Koneksi langsung Abigail ke Outer God-nya menyediakan jangkar dan mana yang dia butuhkan untuk terus hidup sebagai servan. Selama dia tidak menyerah pada Sutaipon, Abigail seperti dia sekarang dapat bertahan tanpa batas waktu. True Strike Servan tidak memiliki batasan seperti biasanya. Mempertahankan keajaiban ini adalah bagian dari alasan mengapa Randall Carter mencari Abigail. Bahkan ketika Abigail versi Chaldean Servan dipanggil, yang asli dari Salem Singularity hidup tanpa masalah. Dengan senang hati melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan Randall. Jika bintang-bintang menjadi sejajar, Salem Abigail bahkan dapat terhubung dengan Chaldea Abigail melalui mimpinya. Oke sobat, itulah dia pembahasan tentang Abigail Williams, servan yang menjadi wadah Outer God. Cukup sekian dan terima kasih. See you.